Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan ke-12 untuk mata kuliah Biokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap, saya akan kembali memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan pengujian kimia laboratorium dan penata laksanaan pasien kanker dan karakteristik penanda tumor. Pada umumnya, pada kanker jenis tertentu dihasilkan produk-produk yang abnormal yang dapat diukur di dalam plasma. Molekul tersebut dikenal sebagai penanda tumor. Pada tabel berikut adalah contoh dari penanda tumor dan kanker yang terkait. Baiklah, kita akan mempelajari tentang karakteristik penanda tumor ya. Penanda tumor harus ada atau diproduksi oleh tumor itu sendiri. Kemudian penanda tumor tidak boleh ada di jaringan yang sehat. Kemudian level plasma dari penanda tumor harus berada pada level minimum pada subjek sehat dan dalam kondisi jinak. Jadi nanti ada baseline-nya ya. Penanda tumor harus spesifik untuk suatu jaringan. Ia harus memiliki sifat imunologis yang berbeda ketika disintesis di jaringan lainnya. Kadar penanda tumor dalam plasma harus sebanding dengan ukuran tumor dan aktivitas tumornya. Kemudian juga penanda tumor harus ada dalam plasma pada tingkat yang dapat dideteksi, meskipun ukuran tumor tersebut sangat kecil. Jadi diperlukan ya sensitivitas dari metode deteksinya. Nah, contoh pertama adalah CEA, ya, Carcino Embryonic Antigen. Ini merupakan antigen pada kolon janin dan adenokarsinoma kolon. Ya, tidak ditemukan pada kolon dewasa yang sehat. Ya, peningkatan kadar CEA itu terjadi pada kanker kolon, kanker payudara, kanker saluran gastrointestinal dan lainnya. Bisa dibaca ya, ada beberapa kanker. Nah, faktor risiko peningkatan CEA bisa juga terjadi selain pada kanker, misalnya terjadi sirosis hati dan kolesistitis, kemudian perokok berat, penyakit peradangan usus besar, infeksi saluran pernafasan, peradangan pankreas, dan ulkus pencernaan. CEA tes ini bisa dilakukan ya dengan mengambil serum darah ya untuk memonitoring terapi pada pasien kanker untuk melihat keganasan kankernya. Nah, ini bisa para mahasiswa bisa melihat konsentrasi yang penting itu adalah kalau CEA-nya lebih dari 3 nanogram per mililiter, ini biasanya dimiliki oleh pasien kanker, namun belum tentu pasti mengidap kanker yang diduga ya, karena dapat terjadi juga tadi yang dari faktor lain tadi. Tapi kalau sudah kadarnya lebih dari 20 nanogram per mililiter, maka pasien dengan gejala sesuai kanker ini diduga ada metastasis. Nah, ini tes ini dapat digunakan sebagai prognosis ya, treatment dan tes untuk metastasis. Yang kedua adalah alpha fetoprotein ya, AFP. Ini merupakan penanda tumor tipe oncofocal antigens. Merupakan glikoprotein yang diproduksi pada awal kehidupan janin oleh hati dan berbagai tumor seperti tumor hati ya, hepatocellular carcinoma, hepatoblastoma, dan tumor sel benih non-seminoma. Peningkatan kadar serum AFP ini bisa terjadi pada berbagai jenis ya, kanker maupun tumor seperti kanker hepatoselular primer ya, kemudian ada kanker kolon, kanker payudara, kanker limfoma dan lainnya. Nah, ini juga dijumpai selain pada kanker, ini peningkatan kadar serum AFP ini juga misalnya pada neural tube defects ya, kehamilan multiple, fetal distress dan fetal death ya, kematian fetal. Nah, tes AFP ini biasanya dilakukan ya, dan ini adalah kadar-kadarnya yang harus kita perhatikan. Ya, pada kadar normal itu biasanya 10-20 nanogram per mililiter. Kalau pada sirosis 400-500 nanogram per mililiter. Nah, kalau sudah terjadi kanker ya, hepatoselular tadi dia lebih dari 3000 nanogram per mililiter. Jadi kadarnya itu bayangkan berapa kali itu naiknya ya dibandingkan yang normal ya 1500 kali. Nah, kenaikan AFP menunjukkan tingkat keparahan ya stadium kanker dan dapat digunakan untuk monitoring terapi penyakit. Yang ketiga adalah HCG ya, Human Chorionic Gonadotropin. Ini merupakan hormon yang dihasilkan plasenta, didapatkan pada darah dan urin wanita hamil ya, biasanya 14-26 hari setelah konsepsi atau fertilisasi. Dia memiliki 237 asam amino, nanti bisa dibaca ya, bedanya alfa dan beta bisa dilihat pada slide ini.
Nah, tes HCG ini dilakukan pada darah dan urin. Jadi darah diambil atau dilakukan juga bisa pada urin ya. Tujuannya untuk diagnosis, monitoring terapi dan mendeteksi berulangnya kanker pasca terapi. Nah, kadar HCG yang berlebih belum bisa diacu sebagai penanda kanker karena pada waktu tertentu ya kadar HCG ini bisa juga dalam keadaan lebih atau kurang. Nah, kadar HCG yang normal itu pada orang tidak hamil biasanya kurang dari 5 ml per liter. Kalau ibu hamil ini berbeda-beda ya, dari kehamilan 3 minggu sampai 8 minggu itu meningkat terus ya. Malah sampai 8 minggu itu lebih kurang bisa sampai 22.000 ml per liter. Pada orang postmenopause ya itu kurang dari 9,5 ml per liter. Nah, kalau dia kadar yang rendah ya, jadi kalau misalnya kurang dari 100.000 ya di dalam urin ini ya per 24 jam, biasanya pada kematian pada bayi kalau diperiksa urinnya itu bisa sampai 100.000 ya kadarnya, atau orang yang hamil di luar rahim ya. Dan misalnya ada lagi contoh kalau kadarnya itu lebih dari 100.000 ya pada urin selama 24 jam, biasanya kalau misalnya seorang ibu melahirkan bayi kembar atau bisa juga triplet ya, atau terjadi pada koriokarsinoma. Pada pria dan wanita tidak hamil, kadar HCG, AFP dan LDH ya laktat dehidrogenase itu biasanya tinggi. Kalau tinggi menandakan adanya kanker ovarium atau kanker testis. Jadi dia ini tidak bisa sendiri ya. Jadi HCG ini harus dikombinasi dengan pemeriksaan AFP dan LDH. Kemudian kalsitonin ya. Kalsitonin hormon itu CT, ini merupakan hormon polipeptida untuk metabolisme kalsium. Ya, dihasilkan oleh sel-sel parafolikular sel pada kelenjar tiroid. Peningkatan jumlah kalsitonin menunjukkan adanya hiperplasia sel C atau kanker medula tiroid atau MTC. Kelebihan hormon CT ini biasanya terjadi juga hipokalsemik ya, karena adanya penurunan kadar kalsium dan meningkatnya kadar CT di dalam serum. Nah, ini biasanya digunakan sebagai tumor marker. Tes CT ini bisa dilakukan pada darah ya, jadi darah diambil, dicek ya, biasanya pada pasien yang diduga misalnya ada tadi ya terjadi MTC dan juga misalnya riwayat keluarganya ada MTC. Ini juga berguna untuk memperkirakan dan monitoring kanker. Pasien dengan kadar kalsitonin lebih dari 100 pikogram per mililiter, maka bisa dikatakan dia memiliki risiko MTC itu 90-100%. Tetapi kalau pasien dengan kadar, misalnya kadarnya itu hanya 10-100 pikogram per mililiter, maka kemungkinan dia mempunyai risiko MTC itu kurang dari 25%. Nah, ini adalah nilai normal untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada PAP, prostatic acid phosphatase, ya, fosfatase. Ini merupakan enzim yang ditemukan dalam kelenjar prostat dan air mani pria. Nah, kalau terjadi disfungsi prostat, biasanya PAP itu akan dilepas ke dalam darah. Maka kadar PAP akan tinggi, ya, dan tertinggi ditemukan pada kanker prostat yang sudah bermetastasis. Nah, tes PAP ini bisa dilakukan dengan mengambil darah, dilihat tingkat keparahan kanker dan kemudian untuk monitor terapi. Kadar normal PAP adalah 0 sampai 0,8 ya unit per liter ya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebenarnya tes PAP ini katanya kurang spesifik dibandingkan tes PSA karena level PAP juga bisa ditemukan pada keadaan abnormal lainnya ya, ini bisa dilihat ya. Maka sekarang itu yang banyak dilakukan adalah prostate specific antigen atau PSA. Ini adalah protein yang dihasilkan oleh sel epitel kelenjar prostat. Nah, fungsinya itu mengatur kekentalan atau viskositas cairan semen. Nah, kadar PSA harusnya kalau dia di bawah 4 nanogram per mililiter, maka bisa dikatakan tidak memiliki kanker prostat. Kalau 4 sampai 10 nanogram per mililiter dikatakan daerah abu-abu, ya. Ini mungkin memiliki kanker prostat. Tapi kalau sudah kadarnya lebih dari 10 nanogram per mililiter, maka memiliki kemungkinan besar ya dia terkena kanker prostat. Nah, kalau sudah misalnya kadar PSA itu lebih dari 4 nanogram per mililiter pada pria, biasanya dianjurkan untuk melakukan biopsi untuk melihat kemungkinan kanker prostat. Demikianlah pertemuan 12 perkuliahan ini tentang tumor marker. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai vitamin larut lemak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.